Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdaratun Hadza dengan NIM 2404141. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas UTS keterampilan bahasa Indonesia dengan menampilkan 4 keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Kita ke kabar lain, penyebab kasus keracunan akibat makan bergizi gratis yang menimpa ratusan siswa di Wates Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan siswa, keracunan tersebut diakibatkan makanan yang terkontaminasi bakteri. Dinas Kesehatan Kulon Progo menyatakan menu makan bergizi gratis yang membuat ratusan siswa di Wates keracunan positif terkontaminasi bakteri. Kesimpulan ini didapat setelah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan hingga bekas muntahan dan feses siswa yang mengalami keracunan. Dari hasil uji lab, ditemukan bakteri jenis E. coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus. Namun Dinas Kesehatan Kulon Progo belum dapat menyimpulkan mengapa dan di mana menu MBG bisa terkontaminasi bakteri lantaran terdapat banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Ada cairan muntahan kan kemarin, itu juga hasilnya positif. Ada kontaminasi, kalau yang satunya BAB yaitu juga itu, karena kalau tinja kan memang cenderung ada E. coli mungkin ya. Nah, jadi kalau kita melihat kasus keracunan makanan itu memang kita akan melihat secara detail, bukan detail ya, artinya secara urut begitu. Bisa itu mulai dari pemilihan bahan makanan, kemudian pencuciannya seperti apa. Penyimpanan itu juga merupakan faktor yang sangat penting. Sebelumnya 497 siswa di Wates mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala keracunan seperti sakit perut, muntah, dan diare. Yang pertama ada keterampilan menyimak. Saya menyimak berita tentang 497 siswa keracunan setelah santap makanan bergizi gratis. Berita ini tampaknya melaporkan kasus keracunan massal yang menimpa 497 siswa setelah mereka mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Berdasarkan konteks yang beredar di Indus pada bulan Agustus 2025, kasus ini terjadi di Kabupaten Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa keracunan massal siswa setelah program makanan bergizi gratis sekitar 497 siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan pusing. Penyebab awalnya masih dalam penyelidikan, diduga akibat makanan yang terkontaminasi saat penyimpanan atau proses distribusi. Tindakannya, dinas setempat melakukan pemeriksaan sampel makanan dan memberikan perawatan medis bagi siswa yang terdampak. Kasus ini menjadi perhatian publik karena program makanan bergizi gratis merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan gizi siswa. Kejadian ini juga menimbulkan kekhawatiran soal standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut. Yang kedua, keterampilan berbicara tentang wisata Tangkahan di Kabupaten Langkat. Tangkahan terkenal dengan keindahan alamnya yang masih asri, dikelilingi oleh hujan tropis, sungai jernih, dan udara yang sangat segar. Di sini, pengunjung bisa menikmati berbagai kegiatan alam seperti menyusuri sungai, berendam di air panas, bermain air terjun, hingga melihat gajah. Tempat ini sering disebut sebagai permata tersembunyi karena suasananya tenang, alami, dan jauh dari keramaian kota. Sangat cocok bagi siapapun yang ingin merasakan kedamaian di tengah alam. Tangkahan adalah satu destinasi wisata alam yang terletak di Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Selain melihat gajah, pengunjung juga bisa menikmati berbagai aktivitas menarik seperti mandi dan bermain di air sungai
yang airnya jernih dan dikelilingi pohon rindang, menyeberangi jembatan gantung yang panjang, memberikan pengalaman petualangan yang menegangkan sekaligus menyenangkan. Mandi air panas alami yang mengalir dari perut bumi dipercaya bisa menegangkan tubuh dan pikiran. Arung jeram tebing di aliran sungai yang berarus tenang dan jernih. Trekking di hutan tropis sambil melihat berbagai flora dan fauna yang hidup di alam bebas. Selain pesona alamnya, Tangkahan juga memiliki nilai edukatif yang tinggi. Wisata ini mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan melestarikan satwa liar. Melalui kegiatan wisata berbasis alam, pengunjung diajak untuk menikmati keindahan sekaligus belajar menghargai lingkungan. Dengan udara yang sejuk, suara gemericik sungai, dan suasana hijau yang memberikan pengalaman wisata yang berbeda bukan hanya untuk rekreasi, tetapi juga untuk mendekatkan diri pada alam dan lingkungan. Selanjutnya, keterampilan membaca. Teks yang saya bacakan narasi pendek yang berjudul Rantai Makanan. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi atau sumber makanan untuk makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan bagi sumber energi. Tumbuhan juga membutuhkan energi untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Seekor kelinci melompat-lompat mencari makanan, melihat hamparan rumput hijau. Kelinci itu pun mulai memakannya dengan lahap. Rumput menjadi sumber energi bagi kelinci agar bisa berlari, melompat, dan bertahan hidup. Sama halnya dengan burung elang. Elang menerkam sang kelinci dan memakannya sebagai sumber energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Seiringnya waktu berjalan, setiap makhluk hidup akan mati. Begitu pula dengan elang. Saat elang mati, tubuhnya akan membusuk. Bangkai elang itu akan teruraikan oleh makhluk kecil seperti bakteri, jamur, dan cacing yang disebut dekomposer. Mereka membantu mengembalikan zat-zat berguna ke tanah. Dari tanah yang subur itu, rumput baru pun tumbuh kembali. Tanggapan atau interpretasi saya, rantai makanan adalah hubungan saling makan antara makhluk hidup. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan elang, dan saat elang mati, bangkainya diuraikan oleh dekomposer. Proses ini membuat zat hara kembali ke tanah, sehingga kehidupan di alam terus berlanjut dalam sebuah siklus. Yang terakhir, keterampilan menulis. Dari kegiatan menyimak berita tentang MBG di Yogyakarta, membaca informasi mengenai wisata alam Tangkahan, serta memahami cerita narasi anak tentang rantai makanan, saya belajar bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki hubungan yang saling bergantungan dalam menjaga keseimbangan alam. Melalui kegiatan menyimak berarti memperhatikan dan memahami isi berita yang disampaikan dengan seksama. Melalui kegiatan menyimak, kita belajar mengambil informasi penting dari berita seperti tujuan didirikannya MBG, manfaat bagi pelajar dan masyarakat. Melalui membaca, saya menambah wawasan tentang pentingnya pelestarian lingkungan, dan melalui berbicara, saya mampu menyampaikan ide serta pesan tentang menjaga alam kepada orang lain. Keterampilan ini mengajarkan bahwa berbahasa bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi juga cara untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.
Jadi, dari kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, kita belajar bahwa semua keterampilan berbahasa saling berhubungan dan sama pentingnya. Dengan menguasai keempatnya, kita bisa berkomunikasi dengan baik, memahami orang lain, dan menyampaikan ide dengan jelas.